Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu 3 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah terbaring di alam barzakh. Sebagai manusia yang sifatnya fana, maka tidak ada satupun manusia yang akan kekal abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap manusia, setiap insan, setiap diri yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, untuk menghadapi kematian itu sebagai manusia, maka perlu menyiapkan diri. Apa yang perlu kita siapkan? Ada 3 hal yang luar biasa terkhusus kepada kita untuk menyiapkannya. Apa itu? Dapat kita lihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata hadis ini? Idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Jadi sesungguhnya kita manusia yang fana ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah meninggal dunia, maka dimandikan kita, dikafankan kita, disolatkan kita, kemudian dimakamkan dan terbaring di alam barzakh. Terputus seluruh amal kita. Tetapi ada 3 kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita dapat terus mendapatkan pahala meskipun terbaring di alam barzakh. Dan perbuatan itu dapat kita tanam ketika kita hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Kita berikan contoh. Sedekah jariyah ini adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia yang memberikan suatu manfaat kepada orang banyak. Kita berikan suatu contoh. Misalnya ketika di dunia kita pernah berinfak di masjid atau berinfak di tempat-tempat yang mendatangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menegakkan agama Allah, maka kita di sini akan mendapatkan kucuran pahala. Kita beri contoh secara khusus. Misalnya kita berinfak di masjid, memberikan tikar sembahyang, atau memberikan semen untuk membangun masjid tersebut. Ketika masjid itu digunakan, ketika masjid itu dipakai oleh orang-orang untuk bersolat, untuk beribadah, maka kita yang terbaring di alam barzakh pun mendapatkan kucuran pahala sebagaimana orang-orang itu mendapatkannya. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, kemudian kita sebarluaskan ketika kita hidup di dunia. Pernah mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian meninggal kita. Pada saat kita meninggal, orang yang pernah menerima ilmu dari kita mengajarkan kembali kepada orang lain. Ketika orang itu mendapat ilmu, kita yang terbaring di alam barzakh pun mendapatkan bagian-bagian pahalanya. Kemudian yang ketiga, awaladun shalihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika hidup dunia, kita menjaga anak kita didik anak kita agar menjadi anak yang soleh. Jangan lupa senantiasa mendoakan mereka, Rabbi habli minas sholihin, dan doa-doa lain yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari materi yang kita sampaikan ini, dari 3 hal ini menjadi pertimbangan kita, menjadi usaha kita, agar senantiasa kita tanam ketika hidup di dunia untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.